στον αιώνα το έλεος αυτού. Alleluia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya mohon untuk tidak lupa saudara yang baru saja berkunjung ke channel saya ini ataupun saudara yang sudah berkunjung tapi belum melakukannya, mohon untuk subscribe bagi perkembangan channel ini, dan juga jangan lupa untuk klik itu like-nya supaya kalau kami ada unggahan baru saudara mendapat notifikasi pertama kali, dan jangan lupa untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam video-video ini, dan saudara ingin membantu menyumbang bagi perkembangan pelayanan ini, saudara bisa mempersembahkan persembahan saudara langsung ke dalam akun bank saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan dari saudara Amalia. Sekarang pertanyaan nomor yang keempat. Apakah baptisan di gereja Orporba di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Sebaiknya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Di mana artinya sudah menerima Roh Kudus. Mengapa perlu penegasan lagi dengan krisma? Tidak cukup dengan baptisan dalam nama Allah Tritunggal. Terima kasih. Saudari Amalia, memang baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi baptisan itu menyatukan kita dengan karya Kristus, karya penyalipannya, karya penguburannya, dan karya kebangkitannya. Yang karya itu berlanjut dengan karya kenaikannya ke surga dan dicurahkannya Roh Kudus. Jadi dalam baptisan memang kita disatukan di dalam tiga karya utama itu, tetapi juga kita perlu disatukan dengan karya pencurahan Roh Kudus yang memberikan kehidupan itu. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayatnya 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, percaya bukan hanya percaya aja loh. Percaya itu akhirnya dibuktikan melalui baptisan. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, karena iman, percaya katakan dalam Yesus Kristus. Kok bisa? Ayat 27. Lah ini penjelasannya. Kok bisa karena iman ke dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah? Karena apa? Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Nah, yang dibaptis dalam Kristus berarti iman itu bukan iman gitu aja. Tapi iman yang disatukan dengan sakramen baptisan, yang melalui sakramen baptisan itu kita menyatu dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Kembali kepada Efesus 1 tadi, ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah Ya, jaminan. ayat 13 tadi, ulang lagi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, Kamu percaya lalu dibaptiskan. Kemudian, dimeteraikan dengan Roh Kudus. nah, lalu ada pemeteraian dengan Roh Kudus. Nah, pemeteraian Roh Kudus inilah dinyatakan dalam sakramen Krisma. Oleh karena itu kalau di dalam gereja timur, dalam gereja ortodoks, Krisma itu dilakukan langsung setelah orang ditenggelamkan dalam air baptisan. Jadi berbeda dengan gereja barat. Krisma hanya dilakukan setelah bayi dibaptis pada bayinya, umur 13 tahun baru dikrisma lalu menerima sakramen pertama. Di dalam gereja timur tidak demikian. Jadi pada waktu baptisan itu orang menerima sakramen baptisan, sakramen krisma dengan pengurapan minyak zaitun yang sudah didoakan, dan sakramen perjamuan kudus pada saat itu juga. Mengapa begitu? Karena seperti dikatakan di dalam Efesus pasal Kolose 2 ayat yang ke-12, Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. nah, jadi melalui baptisan kita dikuburkan, kita mati, tapi juga kita bangkit, kita lahir. Jadi baptisan itu adalah sakramen kelahiran kembali. Dan di situ kita akhirnya setelah kita lahir perlu kita mendapat hidup oleh Roh Kudus. Maka sakramen Krisma diberikan pada saat itu juga, tidak menunggu sampai umur 13 tahun. Sudah lahir masa rohnya baru diberi 13 tahun kemudian. Ya saat itu juga. Makanya setelah baptisan, bayi pun menerima krisma pada saat itu juga, dan bayi pun setelah menerima krisma menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kalau dalam gereja timur, perjamuan kudus diterima orang yang sudah ortodoks baptisan sejak bayi. Tidak ada acara upacara sakramen pertama, tidak ada di gereja timur. Begitu ya. Nah, kita baca juga di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21. 20-21. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Terus? Sebab Dia yang telah meneguhkan kami Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi, Allah yang memberi krisma tadi. Jadi pengurapan itu bukan hanya sekedar konsep, oh diurapi, tapi diurapi itu yang gimana? Nggak tahu. Kalau dalam perjanjian lama jelas diurapi itu dengan minyak, dan itu terus dilanjutkan oleh para rasul yang adalah orang Yahudi. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks sampai sekarang pengurapan itu ya dengan pengurapan minyak krisma namanya. Bukan minyak kayu putih atau minyak klentik, bukan. Minyak krisma itu minyak yang dipersiapkan secara khusus melalui upacara secara khusus setiap hari Kemis Kudus pada perayaan Paskah. Ya, yang melakukan adalah para episkop di pusatnya, baru dikirimkan kepada romo-romo seluruh dunia, terserah dia termasuk dalam yurisdiksi mana. Kalau yurisdiksinya dari Moskow, ya dari Patriark di Moskow akan mengirimkan minyak itu ke seluruh romo di seluruh dunia dari gereja mereka. Kalau kita dari Yunani terimanya. Ya. Terus lanjutkan ayat tadi. 2 Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 21.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi, Allah yang telah memberi krisma. Terus? Menemataikan tanda miliknya. Nah, itu menjadi tanda miliknya, sama seperti yang dikatakan Efesus tadi. Makanya dalam sakramen pengurapan atau sakramen krisma, ketika orang diurapi oleh Romo dikatakan dimeteraikan. Amin. Hamba Allah dimeteraikan di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Itu pemeteraian. Jadi pemeteraiannya bukan hanya sekedar konsep dimeteraikan, tapi ada acaranya, ada upacaranya, yaitu dengan sakramen krisma. Makanya kalau saudara-saudari mengatakan, menanyakan, mana tadi? Menanyakan, mengapa perlu penegasan lagi dengan krisma? Tidak cukup dengan baptisan dalam nama Allah Tritunggal. Ya, dengan itu di gereja barat, kalau di gereja timur enggak. Baptisan itu harus 3 hal terjadi. Penyelaman dalam air, pengurapan, penerimaan perjamuan kudus. Kalau enggak 3 itu enggak lengkap. Makanya enggak ada penegasan, enggak ada penegasan, yaitu memang satu paket. Ya. Satu paket pada waktu kita dibaptiskan. Begitu ya, Saudari Amalia. Saya kira begitulah, semoga Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.